ketika seluruh harta hilang dalam satu malam, ketika anak-anak yang dicintai pergi tak kembali, ketika tubuh yang dulu kuat perlahan membusuk oleh penyakit yang tak tersembuhkan, dan ketika semua orang menjauh kecuali satu orang yang tetap setia. Apakah Anda masih mampu berkata, "Ya Allah, aku tetap bersyukur"? Inilah kisah tentang kesabaran paling luar biasa dalam sejarah manusia. Kisah seorang nabi yang diuji bukan sehari, bukan setahun, tetapi bertahun-tahun lamanya. Inilah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang dikenal karena kesabaran dan keteguhannya dalam menghadapi ujian. Namanya disebut dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang sangat sabar dan taat. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang kaya raya, terpandang, dan dicintai masyarakat. Harta melimpah, ternak ribuan jumlahnya, kebun-kebun yang subur, rumah megah, anak-anak yang banyak dan saleh. Namun lebih dari semua itu, Nabi Ayub adalah hamba yang selalu bersyukur. Setiap kali menikmati rezeki, beliau berkata, "Semua ini dari Allah." Tidak ada kesombongan, tidak ada kelalaian, dan justru disitulah ujian besar dimulai. Suatu hari, musibah datang bertubi-tubi. Petir menyambar ladang-ladang, angin topan menghancurkan kebun, ternak mati bergelimpangan, rumah runtuh. Dalam waktu singkat, seluruh kekayaan Nabi Ayub lenyap. Orang-orang datang dengan kabar duka, satu demi satu. Namun setiap kali mendengar kabar kehilangan, Nabi Ayub hanya berkata, "Allah yang memberi, dan Allah pula yang mengambil." Tak ada keluhan, tak ada amarah, beliau tetap bersujud. Belum selesai ujian pertama, datang musibah yang lebih menyayat. Rumah tempat anak-anaknya berkumpul, runtuh, mereka semua wafat. Bayangkan, seorang ayah kehilangan seluruh anaknya dalam satu waktu. Tangisan menggema, kesedihan pun tak terbayangkan. Namun Nabi Ayub tetap berkata, "Ya Allah, Engkau yang menitipkan mereka, dan Engkau yang mengambil mereka kembali." Dan ujian terbesar pun datang. Tubuh Nabi Ayub diserang penyakit berat, kulitnya rusak, luka bernanah, dan tubuhnya pun lemah. Bertahun-tahun beliau pun terbaring, dan orang-orang yang dulu menghormati perlahan menjauh. Sahabat menghilang, kerabat tak lagi datang. Hanya satu yang tersisa, istrinya yang setia. Istri Nabi Ayub bekerja untuk menghidupi mereka. Dia membersihkan rumah orang, bekerja keras demi sesuap makanan. Setiap hari dia merawat suaminya, membersihkan luka-lukanya, memberinya minum, menguatkannya dengan doa. Namun ujian begitu lama, hingga suatu hari dengan hati yang rapuh, sang istri berkata, "Wahai Ayub, tidakkah engkau berdoa agar Allah menyembuhkanmu?" Dan disinilah jawaban Nabi Ayub yang mengguncang langit. "Berapa lama kita hidup dalam kenikmatan?" Istrinya menjawab, "Puluhan tahun." "Berapa lama kita diuji?" "Belum selama itu." Maka Nabi Ayub berkata, "Aku malu kepada Allah jika meminta sebelum masa ujian menyamai masa kenikmatan." Allahu Akbar. Namun ketika rasa sakit memuncak, beliau pun berdoa bukan dengan keluhan dan bukan juga dengan tuntutan. Doanya sangat lembut, sebagaimana disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 83.
Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tidak ada kalimat, Ya Allah, sembuhkan aku sekarang. Tidak ada protes, hanya pengakuan lemah dan keyakinan pada kasih sayang Allah. Allah pun mengabulkan doa itu. Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari tanah itu memancar air yang sejuk. Allah berfirman agar beliau mandi dan minum dari air itu. Dengan izin Allah, penyakitnya hilang, kulitnya kembali sehat, tubuhnya kembali kuat, lebih sehat dari sebelumnya. Bukan hanya kesehatan, Allah mengembalikan hartanya, mengganti anak-anaknya, memberinya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana disebut dalam surah Syad ayat 44, Allah menyebut Nabi Ayub sebagai Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Bayangkan, setelah ujian bertahun-tahun, Allah sendiri memuji kesabarannya. Apa yang bisa kita pelajari? Nikmat dan ujian sama-sama datang dari Allah. Kesabaran bukan berarti tidak sedih. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Doa terbaik adalah doa yang penuh adab. Ujian bukan tanda Allah membenci. Kadang, Allah tidak langsung mengangkat ujian, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Hari ini, mungkin kita diuji dengan ekonomi, dengan kesehatan, dengan kehilangan. Namun ingatlah, ada seorang nabi yang kehilangan semuanya, namun tidak kehilangan satu hal, kepercayaannya kepada Allah. Jika Nabi Ayub bisa bersabar dalam ujian sebesar itu, mengapa kita menyerah pada ujian yang jauh lebih kecil? Semoga kisah ini menguatkan hati kita, mengajarkan bahwa di balik setiap luka, ada rahmat yang sedang Allah siapkan. Itulah tadi sepenggal kisah singkat dari Nabi Ayub alaihis salam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.